warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan dan model pembelajaran kooperatif. Kedua materi contextual teaching and learning dan cooperative learning. Yang pertama itu model pembelajaran pengertian, lalu komponen, tujuan, strategi, lalu ada ciri-ciri, hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi nyata, lalu menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi siswa secara langsung. Masuk pada komponen, itu ada 7 komponen dalam pembelajaran STIA. Yang pertama adalah konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, penilaian nyata, refleksi, dan pemodelan. Dan tujuannya pembelajaran virtual membekali siswa dengan pengetahuan yang lebih bermakna secara fleksibel dapat diterapkan dari suatu permasalahan ke permasalahan lain dan dari satu konteks ke konteks lainnya. Strategi pembelajaran STL itu adalah pembelajaran berbasis masalah, menggunakan konteks yang beragam, mempertimbangkan kebinekaan siswa, memberdayakan siswa untuk belajar sendiri, belajar melalui kolaborasi, menggunakan penilaian autentik, dan mengejar standar tinggi. Ciri-ciri pembelajaran STL ini ada 13, cukup banyak ini. Pertama, adanya kerjasama antar semua pihak, bekerjasama dalam bekerjasama. Yang kedua, menekan pentingnya. Yang ketiga, bermuara pada keragaman konteks kehidupan murid yang berbeda-beda. Yang keempat, saling menunjang. Yang kelima, menyenangkan, tidak membosankan. Yang keenam, belajar dengan bergairah. Kedelapan, menggunakan berbagai sumber. Yang kesembilan, murid dituntut untuk aktif. Yang kesepuluh, sharing dengan teman. 11, murid kritis dan guru kreatif. 12, bimbing kelas dan lorong-lorong penuh dengan presir karya murid, peta-peta, gambar, artikel, humor, dan sebagainya. Yang 13, laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya murid, laporan hasil praktikum karangan murid, dan asesmennya, yaitu dengan data apa siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran. Masuk dalam kelebihan dan kekurangan. Untuk kelemahannya, bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman lainnya karena siswa tidak mengalami secara langsung sendiri. Lalu perasaan khawatir pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik siswa karena harus menyesuaikan dengan kelompoknya. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, di dalam pembelajaran cooperative learning materinya yaitu pengertiannya, unsur-unsur, kemudian karakteristik, tujuannya, model-model, peran guru dalam cooperative learning, dan keunggulan serta kelemahan dari pembelajaran cooperative learning. Nah, untuk pengertiannya, pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran efektif dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan bertukar pikiran dalam proses belajar. Nah, unsur-unsurnya di sini ada yang pertama, saling ketergantungan positif, yang kedua, tanggung jawab perseorangan, yang ketiga, interaksi tatap muka, selanjutnya komunikasi antar anggota kelompok, dan evaluasi proses kelompok. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari cooperative learning. Menurut Beno tahun 1995 menyatakan ada 5 unsur dasar yang dapat membedakan cooperative learning dengan kerja kelompok. Nah, yang pertama adalah positif independen, yaitu saling ketergantungan positif. Yang kedua adalah personal responsive. Yang ketiga adalah face-to-face promotive interaction atau interaksi promotif, skill atau komunikasi antar anggota. Tahun 2000 yang pertama mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, yakni meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Selanjutnya, dapat menerima secara luas dari orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Yang ketiga, mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Nah, ini model-model dari pembelajaran cooperative learning. Ada jigsaw bentuknya seperti itu, kemudian ada group investigation. Selanjutnya
dan ini rekan saya. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi 7 hari itu media pembelajaran. Nah, submateri pada pembelajaran kali ini yang pertama adalah berisi pengertian, prinsip-prinsip media pembelajaran sederhana, pemilihan media pembelajaran sederhana, dan yang terakhir langkah-langkah pembuatan media sederhana. Nah, untuk pengertian media pembelajaran sederhana, yang pertama dari Robert M. Hickman, media pembelajaran sederhana adalah kesimpulannya nanti. Yang kedua dari Arif L. Sadirman, yaitu segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar seperti film atau buku dan kaset. Jadi kesimpulannya media pembelajaran sederhana adalah media yang bahannya itu murah, mudah diperoleh, serta pembuatannya dapat dilakukan oleh jenis-jenis media pembelajaran sederhana. Itu bisa berupa gambar, peta, yang kedua bisa berupa grafik, papan tulis, papan flanel, display, media, poster, bagan, dan herbarium. Selanjutnya di materi 3, di sini ada manfaat media pembelajaran sederhana. Yang pertama itu adalah membangkitkan rasa ingin tahu. Terus yang kedua, membuat konsep abstrak. Yang ketiga, mengatasi batas-batas ruang kelas. Keempat, mengatasi perbedaan pengalaman peserta didik. Yang kelima, menyajikan informasi belajar secara konsisten. Yang keenam yaitu memutuskan perhatian. Dan yang ketujuh yaitu mengatasi objek yang kompleks. Yang pertama adalah kesederhanaan, yang kedua adalah keterpaduan, yang ketiga adalah penekanan, dan yang keempat adalah keseimbangan. Baik, yang selanjutnya materi yang kelima yaitu pemilihan media pembelajaran sederhana. Dan di sini ada 6. Yang pertama yaitu ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Kedua, dukungan terhadap isi pembelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedianya waktu untuk menggunakannya. Yang keenam, sesuai dengan cara berpikir peserta didik. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan media sederhana. Yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menentukan kerangka isi bahan media dan jenis media. Yang keempat, menentukan treatment dan partisipasi. Yang ketujuh, menentukan bahan alat yang digunakan. Yang kedelapan, pelaksanaan pembuatan media dan uji coba. Yang sembilan, dan melaksanakan kegiatan dan mengevaluasinya. Jadi media untuk anak-anak itu ya, pokoknya media yang baik itu bisa digunakan di awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Siswa itu ikut partisipasi, itu namanya media yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu konsep pembelajaran dalam konteks K13. Pembelajaran kurikulum 2013 adalah bentuk pembelajaran yang diharapkan sebagai akibat pemberlakuan kurikulum 2013 yang tercantum dalam dokumen regulasi Permendikbud nomor 81A tahun 2013 yang diperbarui dengan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang pembelajaran. Jika disimpulkan isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Perilaku yang dapat diobservasi disimpulkan sebagai pemenuhan standar pada KI 1 dan KI 2 yang kedua-duanya menjadi aturan penilaian mata pelajaran. Pembelajaran yang menggunakan kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data kemudian mengkomunikasikan. Di sini ada 4 keunggulan. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan intelek peserta didik, khususnya yaitu kemampuan berpikir pada tingkat tinggi. Yang ketiga, penilaian itu didapat dari semua aspek dianya, tetapi didapat dari nilai selama proses pembelajaran yang meliputi kesopanan, praktik, sikap, dan juga lain-lain. Dan yang terakhir adalah dapat melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, biasanya dalam menulis artikel ilmiah.
yaitu ada dua di antaranya. Yang pertama yaitu materi pembelajarannya itu kurang terfokus dan terlalu luas. Dan yang kedua, kemudian yang kedua, infonya sehubungan dengan bahan atau materi pelajaran. Yang ketiga, ada pertimbangan dari seluruh siswa, dan yang terakhir ada pertimbangan lain yang dapat dipertimbangkan. Prinsip-prinsip umum penggunaan model pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, aktivitas. Yang ketiga, individualitas. Dan yang terakhir, integritas. Model guru dengan media, kemudian ke siswa, dan yang terakhir ada pola pembelajaran bermedia. Polanya seperti ini: tujuan, penetapan isi metode, media, kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerima pesan atau informasi atau paper. Kemudian dalam buku Munadi tahun 2012 menyatakan bahwa media merupakan segala sesuatu yang angkat media pembelajaran yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, yaitu sebagai suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dan komunikasi menurut Asyar 2011. Kemudian jenis-jenis pembelajaran sederhana. Yang pertama yaitu ada media visual, yang kedua media audiovisual dan multimedia. Ada prinsip-prinsip media pembelajaran sederhana. Yang pertama, efektivitas media pembelajaran. Yang kedua, taraf berpikir siswa. Dan yang ketiga, interaktivitas media pembelajaran. Yang kedua, minat siswa terhadap media pembelajaran. Lalu alokasi waktu dan fleksibilitas atau kelenturan media pembelajaran. Yang keempat, keamanan penggunaan media pembelajaran dan kualitas teknis media pembelajaran. Fungsional edukatif antara lain relevansi pengadaan media pembelajaran, instruksional edukatif, kelayakan pengadaan media instruksional edukatif. Bisa ada yang tanya mungkin satu dipersiapkan apa? Gak ada ya teman-teman. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 8 akan mempresentasikan tentang konsep pembelajaran dalam konteks K13 dan model-model pembelajaran. Tantangan pembelajaran K13, pengertian model pembelajaran, dasar model pemilihan pembelajaran, pola pembelajaran, ciri-ciri pembelajaran, dan yang terakhir model pembelajaran berdasarkan teori. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur mengorganisasi proses belajar. Nah, proses pembelajaran ini ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. Interaksi ini berawal dari guru dan kegiatan secara pedagogis pada diri peserta didik, berproses secara sistematis melalui tahap rancangan pelaksanaan dan evaluasi atau penilaian. Makna pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorongkan peserta didik melakukan proses belajar. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. Interaksi ini berawal dari guru dan kegiatan secara pedagogis pada diri peserta didik. Yang selanjutnya, pengertian model pembelajaran. Nah, model pembelajaran merupakan pola pilihan para guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran merupakan suatu prosedur dalam pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pembelajaran CTL. Yang kelima, pengertian model kooperatif, dan yang terakhir tujuan model kooperatif. Yang pertama, pengertian
mempelajari kata konteks yang berarti hubungan atau pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, ini komponen pembelajaran CTR. Yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua menemukan, yang ketiga bertanya, dan yang terakhir pemodelan. Tujuan pembelajaran CTL, model CTL bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami materi pelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa agar siswa secara individu dapat menemukan dan mentransfer informasi dan dapat menjadikan informasi miliknya sendiri. Selanjutnya melatih siswa agar dapat berpikir dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Yang terakhir agar siswa dalam belajar tidak hanya sekedar